Selamat pagi Pak Ilham, nama saya Rara Prabowo Prakoso, absen saya 23, saya dari kelas 10 T5. Hari ini saya akan mengerjakan soal remedi DST, yaitu menghitung IP. Jadi di soal pertama ada suatu jaringan yang memiliki IP address yaitu 200.100.12 absennya 23, jadi titik 23 prefiksnya 27. Yang ditanyakan adalah berapa IP networknya, berapakah IP range-nya, dan berapakah IP broadcast-nya, dan berapa juga subnet mask-nya. Jadi IP awal adalah 200.100.13.27. Lalu untuk pertama kita akan mencari IP networknya. Jadi kita akan menghitung bitos terlebih dahulu. Untuk menghitung bitos adalah IP terbesar dikurangi IP prefiks terbesar dikurangi prefiks. Jadi 32 dikurangi 27, hasilnya adalah 5. Lalu kita akan menghitung jumlah alamatnya dengan cara 2 pangkat hasil pengurangan prefiks tadi. Jadi 2 pangkat 5 yaitu 32. Jadi jumlah alamatnya ada 32. Lalu kita akan membuat tabel network dan broadcast. Ya, lihat soal sebentar. Ya, jadi karena 32 maka akan ada kelipatan 32 di tabel ini. Dan jadi 0 ke 31, 32 ke 63, 64 ke 120. Ya 64 ke 95. Lalu dari tabel ini kita bisa mengetahui IP network, IP range, IP broadcast, seperti itu. Jadi IP networknya adalah, karena 23 masuk ke rentang 0 sampai 31, maka IP networknya 200.100.13.23 karena di tabel IP networknya adalah 0. Lalu kita akan mencari IP range. Untuk mencari IP range, kita tinggal menambahkan dan mengurangkan. Jadi IP network kan di sini 0 di tabel, lalu IP broadcast kan 31. Berarti IP network ditambah 1 maka menjadi 1, dan IP broadcast 31 dikurang 1 maka menjadi 30. Berarti IP range-nya adalah 200.100.13.1 sampai dengan 200.100.13.30. Lalu IP broadcast-nya adalah 200.100.13.31. Lalu kita akan mencari subnet mask. Subnet mask prefiks 27 adalah 255.255.255.224. Kenapa bisa 224? Karena IP prefiks terbesar adalah 32. Prefiks 32 subnet masknya ada 255 dan turun. Jadi 32 itu 255, 31 itu 254, 30 itu 250. Jadi kelipatan 1, 2, 4, 8, 16 seperti itu. Lalu dari sini kita sudah menemukan IP networknya, IP range-nya, IP broadcast-nya, dan berapa subnet mask-nya. Kita lanjut ke soal kedua. Di soal kedua kita disuruh untuk mencari kita disuruh mencari prefiks baru
ya mencari prefix baru untuk ruang A dan ruang B. Ruang A membutuhkan 70 workstation dan ruang B membutuhkan 50 workstation. IP awal adalah 172.164 titik absen, jadi titik 23.0. Prefixnya adalah 24. Jadi kita akan mengerjakan ruang A untuk yang pertama. Di ruang A membutuhkan host sebanyak 70. Nah, untuk mencari prefixnya kita harus memangkatkan. Jadi memangkatkan. Jadi kita harus 2 pangkat berapa yang hasilnya itu melebihi 70. 2 pangkat 6 adalah 2 pangkat 6 adalah 64, maka 2 pangkat 7 adalah 128. Maka kita akan menggunakan pangkat 7. Jadi 128 jelas melebihi 70. Lalu kita akan mengurangkan. Jadi bit host 2 pangkat bit host itu dikurangkan dengan prefix terbesar yaitu 32. Jadi 32 dikurangi 7, maka hasilnya adalah 25. Maka prefixnya ditemukan yaitu prefix /25 untuk ruang A. Lalu kita akan mencari tabel yaitu network dan broadcast. Network, broadcast. Jadi karena kita menggunakan kelipatan 128 dari mana? Dari 2 pangkat 7. Maka networknya adalah 0 sampai 127, 128 sampai 255. Kenapa 255? Karena IP mentok sampai 255. Padahal karena kelipatan 128 adalah 256. Karena tidak bisa maka kita pakai 255. Seperti itu. Dari tabel ini kita sudah mengetahui bahwa kita menggunakan IP yang 0 sampai 127 seperti itu. Maka IP networknya adalah IP network untuk ruang A adalah 127.164.23.0 karena di tabel networknya adalah 0. Lalu kita ke IP broadcast. Yaitu 127.164.127. Titik 164.23.127. Lalu kita ke IP range. Di IP range hasilnya adalah 127.164.23 terus titik 1 karena 0 ditambah 1 sama dengan 127.164.23.126. Lalu untuk subnet masknya adalah 255.255.198. Maka ruang A sudah ditemukan. Kita lanjut ke ruang B. Ruang B membutuhkan 50 workstation, maka hostnya ada 50. Kita akan mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi 50. 2 pangkat
X sama dengan lebih dari 50, maka 2 pangkat 6. Karena 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64, kita sudah menemukan bitosnya. Lalu kita akan mencari prefixnya, yaitu dengan cara 32 dikurangi bitos, maka 32 dikurangi 6 sama dengan, ada soal pak, 32 kurang ya, 32 dikurang 6 adalah 26. Lalu kita akan membuat tabel lagi, tabel network dan broadcast. Networknya karena ini kelipatan 64, maka 0 sampai 63, 64 sampai 128, 128 sampai dengan 191, dan 191 sampai dengan 255. Lalu dari tabel ini kita bisa mengetahui IP network, yaitu IP networknya adalah titik 128, karena yang 0.127 tadi sudah terpakai, 0 sampai 127 tadi sudah terpakai, maka kita menggunakan IP berikutnya, yaitu 64 sampai 128. 128 sampai 191, karena tadi itu 0 sampai 128 seperti itu. Lalu IP networknya adalah apa ini? 172.164 127 172 ya, 172 sampai 172.164 titik 128. Lalu IP broadcastnya adalah 172.164.23 sampai dengan 1.191. Lalu untuk IP range-nya 172.164.23.129 sampai dengan 172.164.23.190. Lalu untuk subnet masknya adalah 255 192. Maka sudah ditemukan semua IP network. Untuk ruangan A adalah 172.164.23.0, sedangkan untuk B adalah 172.164.23.128. IP range ruangan A itu 172.1 sampai 176. Untuk B 172.129 sampai dengan 190. Lalu IP broadcastnya adalah titik 191 untuk ruangan B, titik 127 untuk ruangan A. Lalu kita ke soal nomor 3. Mohon maaf tadi ada orang tua saya. Kita lanjut, saya belum mengerjakan apa-apa. Kita lanjut untuk nomor 3. Nomor 3 yang diketahui adalah prefixnya ada 28. Prefix ya
Sora network sorry misalnya dari penggunaan prefix /28, jadi prefixnya /28. Terus yang mau mengkonfigurasi PC01 dengan IP 172.16.10.14. Sedangkan itu server lokalnya itu ada di 172.16.10.18. Lalu kita disuruh mencari tahu kenapa pas dipping hasilnya itu request timeout dan disuruh menjelaskan. Jadi kita mencari jumlah subnet hostnya atau jumlah bit hostnya dengan cara prefix dikurangi prefix terbesar dikurangi prefix. Jadi 32 dikurangi 28 maka hasilnya adalah 4. Lalu 2 pangkat bit host, maka 2 pangkat X sama dengan berapa? 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka setiap rentang jaringan itu kelipatan 16, jadi 0 sampai 16 seperti itu. Jadi kita buat tabel lagi network dan broadcast. Networknya karena kelipatan 16 maka 0 sampai dengan 16, lalu 7 sampai dengan 15, lalu 16 sampai dengan 31, lalu 32 sampai dengan 47. Nah, karena PC1 itu 172.16.10.14, maka sudah ketahuan bahwa PC1 itu ada di rentang ini. PC01 di rentang ini. Lalu kita akan mulai menghitung dari PC01 terlebih dahulu. PC01. Kita akan mencari tahu IP networknya PC01. IP network dari PC01 adalah 172.16.10.0. Lalu kita akan mencari IP range-nya. IP range-nya adalah 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Lalu IP broadcast-nya itu 172.16.10.15. Itu adalah untuk IP PC01. Lalu kita akan mencari IP server. Untuk server 172.16.10.18. Ini jelas ada di rentang yang berbeda, yaitu di rentang kedua ini yang 16 sampai dengan 31. Maka IP networknya adalah 172.16.10.16 untuk IP networknya server. Lalu IP range-nya berbeda, yaitu 172.16.10.17 sampai dengan 172.16.10.30. Untuk IP broadcast-nya 172.16.10. Di tabel kan ada 16.1 maka titik 31. Maka kenapa hasil request timeoutnya gagal atau requestnya timeout, itu karena PC dan servernya itu ada di rentang yang berbeda atau jaringan yang berbeda.
PC ada di rentang yang 0 sampai 15, sedangkan server untuk server ada di rentang di 16 sampai 31. Ada di IP di jaringan yang berbeda. Mereka tidak akan bisa ngeping satu sama lain kecuali dikasih router atau gateway seperti itu, diberikan jalan. Lalu kita ke soal nomor terakhir, yaitu nomor 4. Kita diberikan soal, yaitu ada sebuah printer, IP-nya adalah 168.168.100.150 dengan prefix /25. Kita disuruh menentukan dua alamat IP komputer yang yang berbeda jaringan. Jadi gak bisa nyetak ke printer tersebut. Ada 4 IP, yaitu 192.10, .50, .130, dan .200. Kita disuruh mencari tahu. Maka langkah pertama adalah kita akan mencari jumlah bit hostnya dengan cara prefix terbesar dikurangi prefix 32 dikurang 25, hasilnya adalah 7. Lalu kita pangkatkan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Ini adalah jumlah hostnya itu. Lalu kita akan membuat tabel network dan broadcast. Seperti tadi, yaitu kelipatan 128 maka 0 sampai dengan 127, 128 sampai dengan 255. Kita akan jadi printer itu ada di rentang IP 128 sampai 255. Maka kita akan mencari IP network printer, IP range printer, dan IP broadcastnya printer. Untuk IP networknya printer, itu ada di 192.168.128. IP range-nya ada di 192.168.100.129 sampai dengan 192.100.100.255. IP broadcastnya untuk IP range-nya itu 129 sampai dengan 1254. IP broadcast-nya sampai 255. Maka untuk pernyataan A 192.168.100.10 itu salah karena ada di jaringan yang berbeda. Lalu untuk B 192.168.100.50 juga salah karena jaringannya berbeda. Lalu 192.168.100.150 itu benar ada di satu jaringan. Lalu untuk yang D 192.168.100.200 juga benar karena ada satu jaringan. Kenapa saya bisa menentukan pernyataan tersebut? Karena IP range dari printer adalah 129 sampai dengan 255.
di pernyataan A dia itu di rentang 0 sampai 27 karena dia titik 10. Di rentang B juga sama di titik 50. Jadi berbeda jaringan, tidak bisa ngeprint di printerannya karena beda jaringan, beda IP seperti itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih.